Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok mata kuliah sistematik. Nah, jadi di sini kami akan memaparkan implementasi neural network backpropagation untuk kasus prediksi kanker payudara. Jadi sebelumnya itu model yang kami bangun itu menggunakan arsitektur 4 input, 4 hidden neuron dan 1 output dengan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, semua proses mulai dari training dan hingga testing. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri yaitu Nurul Layuli dengan ketua kelompok dengan NIM 2311024. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada anggota kelompok saya terdiri dari Sahrul dengan NIM 23176, ada Hasriani dengan NIM 2311068, dan yang terakhir itu ada Diki Armansyutomo dengan NIM 2311088. Selanjutnya pada slide ini teman-teman, ini adalah bagian pertama yang kami akan jelaskan, yaitu dataset yang kami gunakan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dataset yang kami pilih itu yaitu dataset prediksi kanker payudara yang sangat mungkin bisa dibilang sudah sangat dikenal di bidang scientific. Nah, di sini juga dataset ini dia itu memiliki 4 fitur input yang sudah ternormalisasi ke rentang 0 hingga 1, yaitu di sini teman-teman bisa lihat ada X1 itu dengan radius yaitu mempresentasikan jari-jari sel tumornya. Nah, X2 itu yaitu tekstur, yaitu menggambarkan tekstur permukaan sel, dan ada X3 itu parameter, nah yaitu keliling sel tumor, dan ya ada X4 yaitu luas sel tumornya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada untuk target output kami menggunakan nilai billingnya yaitu yang 0 artinya jinak, dan yang 1 yaitu artinya ganas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga sebagai contoh data pertama memiliki nilai X1 itu 0,7669 dan X2 nya itu 0, X3 nya itu 0,8608 dan X4 nya itu ada 06911. Nah, dengan target 0 atau jinak. Jadi di sini juga, sedangkan data kedua teman-teman bisa lihat dia itu memiliki semua nilai mendekati 1 dengan target 1 atau maaf. Nah, jadi di sini teman-teman kita tuh arsitektur jaringan yang kami gunakan adalah 4 input, 4 hidden dan 1 output dengan fungsi aktivasi sigmoid. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat pada slide ini ada foto atau scan tabel dataset di mana kita menggunakan penistaan. Jadi ini adalah proses tabel dataset yang kami tulis sebagai bagian dari dokumentasi proses yang kami buat. Jadi di sini juga terlihat ada data-data yang kami gunakan sudah ternormalisasi beserta nilai targetnya. Nah, normalisasi dilakukan agar semua fitur berada pada rentang yang sama, sehingga proses training lebih stabil dan tidak ada fitur yang mendominasi. Nah, selanjutnya di sini juga teman-teman bisa lihat ada untuk model neural network-nya. Nah, jadi teman-teman di sini terlihat jelas bahwa untuk gambar arsitekturnya itu terlihat jelas bahwa jaringan kami itu terdiri dari 3 lapisan. Input layernya itu ada 4 neuron, masing-masing menerima nilai X1 sampai X4, dan ada hidden layernya itu ada 4 neuron yang masing-masing terhubung ke semua neuron input. Nah, terakhir itu ada output layernya dengan 1 neuron, yaitu untuk menghasilkan nilai prediksi antara 0 dan 1. Jadi setiap koneksi antar neuron memiliki bobot dan bias yang akan diperbarui selama proses training menggunakan algoritma backpropagation. Mungkin selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik,
di sini saya akan melanjutkan pada slide selanjutnya. Di sini dijelaskan di slide ini yaitu tentang rumus yang digunakan. Di sini ada beberapa rumus yang digunakan dalam model ini. Ini saya menampilkan rumus. Nah, ada dua fase utama dalam neural network backpropagation, ya itu dia. Yang fase pertama itu ada forward propagation pertama. Di sini kita akan menghitung net input ke hidden layer. Di sini ada set H sama dengan alpha, plus bias, artinya di sini kita akan menjumlahkan semua bobot dikali input lalu tambahkan bias. Nah, kemudian hasilnya nanti dimasukkan ke fungsi aktivasi sigmoid. Nah, fungsi sigmoidnya ini akan mengubah nilai apapun menjadi angka antara 0 dan 1. Langkah yang sama diulangi dari hidden ke output layer untuk mendapatkan nilai Y atau output prediksi. Kemudian untuk fase yang kedua itu ada back propagation setelah forward propagation, yaitu ini kami akan menghitung error menggunakan error sama dengan target sama kurang Y. Kemudian hitung delta outputnya. Selanjutnya delta hidden. Terakhirnya itu kita akan mengupdate bobot menggunakan rumus W baru W lama plus learning rate kali input. Kemudian kita di sini terakhir akan mengupdate biasnya. Proses ini diulang untuk setiap data, setiap input hingga loss menurun. Kemudian sini dijelaskan juga untuk alur kerja rumus. Nah, ini adalah alur kerja dari keseluruhan proses neural network yang kami gambarkan secara visual. Untuk alurnya yang pertama itu dimulai dari input data X sampai input data X1 sampai X4. Kemudian yang kedua ada forward propagation, yang ini akan menghitung net input dan aktivasi sigmoid di hidden layer. Yang ketiga melanjutkan ke output layer. Di sini kita akan menghitung nilai prediksi Y. Kemudian hitung error, kita akan membandingkan Y dengan target. Kemudian yang kelima ada back propagation, yaitu kita akan hitung delta dan perbarui semua bobot serta bias. Kemudian kita akan ulangi untuk data berikutnya dan input berikutnya. Dengan alur ini, modelnya itu bisa secara bertahap. Modelnya nanti akan belajar dari data dan memperbaiki prediksinya. Kemudian di slide selanjutnya ini ada menjelaskan ini training di Excel. Nah, kami juga melakukan sebelumnya tadi training di Excel. Ini saya sudah menunjukkan proses training yang diimplementasikan di Microsoft Excel. Nah, di Excel ini kami mensimulasikan seluruh proses forward propagation dan back propagation secara manual menggunakan formula spreadsheet. Nah, setiap kolom merepresentasikan satu tahap perhitungan, mulai dari input X1 sampai X4. Kemudian perhitungan net input hidden layer set H1 sampai set H4, lalu nilainya nanti setelah sigmoid H1 sampai H4, kemudian nilainya nanti outputnya itu Y, dan akhirnya error serta delta untuk back propagation. Nah, kemudian bobot dan biasanya nanti itu diperbarui di setiap baris data. Excel ini membuktikan bahwa perhitungan rumus yang kami terapkan bisa diverifikasi langsung secara visual, sel per sel. Parameter training yang kami gunakan, yang pertama itu ada learning rate 0,1, thresholdnya itu 0,5, kemudian untuk total inputnya itu 699. Untuk slide selanjutnya itu ada testing. Nah, setelah training tadi selesai, kami di sini akan melakukan testing menggunakan bobot akhir hasil training. Pada fase testing ini bobot dan bias tidak lagi diperbarui. Di sini hanya melakukan forward propagation saja dan memasukkan data testing. Di sini kita akan menghitung nilai hidden layer
lalu kemudian menghasilkan prediksi output Y. Nah, jika nilainya nanti lebih dari atau sama dengan 0,5, maka diprediksi ganas. 1 jika kurang dari 0,5 diprediksi jinak atau 0. Hasil testingnya ini di Excel kemudian kami bandingkan dengan hasil perhitungan manual di kode Python untuk validasi. Kemudian ada slide untuk selanjutnya, itu slide ke-10 untuk perhitungan manual data 1 dan 2. Kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu perhitungan manualnya. Di sini kami menghitung minimal 2 data secara lengkap, step by step, untuk membuktikan bahwa benar-benar memahami cara kerja algoritmanya. Untuk data yang pertama itu ada forward propagation. Ini kita akan menampilkan data inputnya. Di sini ada input X1 itu. Nah, kemudian langkah yang pertama di sini kita akan hitung net input hidden neuron pertama, yaitu set H1 sama dengan W11 kali X1 plus W21 kali X2. Dan di sini kita akan menggunakan bobot awal yang telah ditentukan. Di sini untuk hasilnya itu adalah set H1-nya 0,43085. Langkah kedua, kita akan menghitung aktivasi sigmoid dengan H1. Untuk hasilnya itu ada 0,60608. Proses ini akan diulangi untuk H2, H3, dan H4. Langkah 3, kita akan menghitung output Y. Dari keempat nilai hidden, ini kita akan menghitung net input ke output layer. Lalu diaktifasi sigmoid Y sama dengan 0,55322. Untuk data yang pertama itu back propagation, langkah keempat hitung error. Di sini kita akan menghitung error sama dengan target kurang Y sama dengan 0 dikurang sama nilai yang tadi. Untuk hasilnya itu 0,13674. Langkah ke-6 ini akan mengupdate bobot. Untuk hasilnya itu 0,14950. Nah, hal yang sama dilakukan untuk semua bobot di lapisan output dan hidden. Kemudian kita maksud ke forward propagation. Nah, di sini kita akan menampilkan data juga. Diketahui untuk datanya itu input X1-nya itu 07698. Kemudian di sini kita akan ini dijelaskan juga dengan menggunakan bobot yang sudah diperbarui dari data 1. Kita akan hitung set H hidden layer, aktivasi sigmoid, hitung output Y, data 2 sama dengan 0,54496. Kita ini akan menghitung error. Errornya itu sama dengan 1 kurang 0,54496 sama dengan 0,45504. Delta dan pembaruan bobot dilakukan sama seperti delta 1. Dapat saya simpulkan bahwa perhitungan manual ini semua hasil set H1, H1 output Y, delta, dan bobot baru identik antara perhitungan manual, Excel, dan Python. Ini membuktikan implementasi kami sudah benar. Ini sudah saya jelaskan tadi, sama saja untuk penjelasannya. Kemudian kita masuk ke kode program Python. Nah, untuk kode program Python ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan menjelaskan kode program Python-nya, di mana selanjutnya saya akan menjelaskan kode program Python yang kami buat. Di bagian awal ini kami mendefinisikan data input dan target. Nah, ini kode-kodenya. Kemudian kami menginisialisasi bobot dan bias secara acak menggunakan nilai yang sudah kami tentukan, di mana untuk fungsi sigmoidnya ini kami mendefinisikan fungsi sigmoid dan turunan sigmoid sebagai fungsi terpisah agar kode lebih rapi dan mudah dipahami. Lalu di bagian training kami membuat loop effort sebanyak 699 kali, di mana di dalam loopnya itu ada 3. Yang pertama ada forward propagation, dihitung untuk setiap data. Yang kedua itu errornya dihitung. Dan ketiga back propagation dilakukan untuk memperbaiki bobot dan bias.
di mana pada bagian tampilan bagian testing setelah training kami menjalankan forward propagation sekali lagi menggunakan bobot akhir untuk menghasilkan prediksi pada data testing. Nah, pada bagian outputnya kode ini berjalan tanpa menggunakan library TensorFlow, Keras atau Scikit, murni implementasi dari nol menggunakan NumPy untuk operasi matematika dasar. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan langsung saja menjelaskan pada slide 23 yaitu hasil akhir model. Yang dimana di sini ada akurasi, loss, dan performa prediksi setelah training 699 epoch. Di sini ada learning rate-nya 0.1, total epoch-nya 699, threshold-nya 0.5, arsitekturnya 441. Ini ada hasil prediksi data testing epoch akhir. Di sini ada prediksi dari data 6 testing, 5 prediksi dengan benar dan 1 salah. Untuk prediksi yang benar itu 1 sampai 5 dan untuk yang salahnya itu pada nomor 6. Data ketiga yang target 0 ini harusnya jinak tapi diprediksi ganas. Ini menunjukkan akurasi sebesar 83.3% pada data testing ini. Nilai loss yang terus menurun selama 899 epoch menunjukkan bahwa model berhasil belajar dari data sebelumnya. Oke, untuk slide 24 itu di sini perbandingan hasil, yaitu perbandingan hasil perhitungan di Excel, perhitungan manual dan kode program. Semua nilai identik di ketiga model yang kita gunakan ini, yaitu membuktikan bahwa yang pertama rumus yang kami gunakan ini sudah benar, yang kedua implementasi di Excel, manual, dan Python konsisten, yang ketiga tidak ada kesalahan perhitungan di seluruh proses, yang dimana validasi 3 arah seperti ini sangat penting untuk memastikan tidak ada error tersembunyi dalam implementasi yang kita gunakan atau yang kita jalankan. Ini untuk statusnya hasil dari Python-nya, hasil dari manual, dan hasil dari Excel. Ini semua hasil identik, yaitu berarti validasi terkonfirmasi semua. Selanjutnya di sini ada slide terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi neural network, backpropagation ini diprediksi untuk kanker payudara. Dapat disimpulkan bahwa model berhasil dibangun secara manual menggunakan arsitektur 4 input, 4 hidden neuron, dan 1 output dengan fungsi aktivasi sigmoid. Proses pelatihan dilakukan sebanyak 699 epoch menggunakan learning rate 0.1 dan threshold klasifikasi 0,5, di mana nilai loss terus menurun seperti epoch, menandakan model berhasil belajar dari data. Hasil perbandingan antara 3 model, yaitu simulasi pada Excel, perhitungan manual, dan kode program Python, menunjukkan nilai yang identik pada setiap tahap perhitungan mulai dari forward propagation, nilai hidden layer, output prediksi, dan delta back propagation, hingga pembaruan bobot dan bias. Hal ini membuktikan bahwa implementasi yang dilakukan sudah benar dan konsisten. Model mampu mengklasifikasi data sel tumor sebagai yang satu itu ganas atau 0 jinak berdasarkan 4 fitur yang telah dinormalisasi, yaitu radius, tekstur, perimeter, dan area. Dengan demikian, neural network backpropagation terbukti dapat diterapkan untuk kasus klasifikasi medis meskipun dibangun dari nol tanpa menggunakan library machine learning seperti TensorFlow, Keras, maupun Scikit-learn. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.